Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون ما لا تعلمون صدق الله العظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa. Sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar ini tak henti-hentinya saya berwasiat berpesan pada diri saya khususnya dan kepada hadirin semuanya, mari kita sempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan jalan takwalah kita akan memperoleh kemuliaan di dunia, bahkan kemuliaan nanti di akhirat. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tetapi untuk mencapai takwa ini bukanlah perkara yang mudah. Berbagai macam halangan-halangan, berbagai macam rintangan-rintangan. Yang mana rintangan-rintangan ini kadang kita tidak sadar. Maka itulah hadirin rahmati Allah yang harus kita waspadai. Itulah sesungguhnya musuh-musuh kita. Hari ini kita tidak tahu, tidak bisa mendefinisikan siapa itu kawan, siapa itu lawan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kawan itu siapa? Siapa saja yang mengajak kita, mendorong kita mencapai takwa yang tertinggi, itu adalah sesungguhnya kawan-kawan kita. Dan siapapun orangnya, apapun bendanya, kalau siapa atau apa itu menyebabkan ketakwaan kita turun, bahkan menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah, bahkan akhirnya menyeret kita ke dalam jahanamnya Allah, maka sesungguhnya dialah musuh kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fadlur Rahman, salah seorang guru saya, beliau menyampaikan, musuh kita itu siapa? Setidaknya ada 4 musuh kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang pertama adalah musuh kita adalah syaitan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya musuh kita, musuh utama, musuh yang nyata kata Allah. Siapa itu?
asyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ini adalah musuh bagi kalian. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia sebagai musuh? Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada kalian untuk berbuat dosa kepada Allah, wal fahsya, dan dosa kepada manusia. Dosa kepada makhluk yang lain. Inilah kelakuan daripada iblis laknatullah alaih. Makanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai mengikuti, menuruti godaan syaitan ini. Kemudian yang ketiga, syaitan itu membujuk manusia, wa ang taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan itu membujuk manusia supaya mengatakan apa-apa yang dia tidak ketahui, dan dia mengatakan itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ini adalah perintah Allah, padahal Allah tidak memerintahkan demikian. Ini adalah larangan Allah, padahal Allah tidak melarang demikian, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah tipu daya syaitan laknatullah alaih. Maka dari itu hati-hatilah kita ketika berbicara. Pastikan kalau itu firman Allah, memang demikian firman Allah. Kalau itu sabda Nabi, jelas itu ada sabda Nabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi syaitan ini tadi di ayat sebelumnya tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kita mengikuti step-step syaitan menggoda manusia. Syaitan menggoda manusia tidak langsung. Orang yang ahli sholat tidak mungkin dia digoda. Jangan kamu sholat, tidak. Sholatlah. Bahkan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan membisikkan ke dalam hati kita. Janganlah, silahkan kamu sholat, tapi janganlah kamu khusyuk di dalam sholat. Hatimu jadilah kamu bangga bahwa sholat saya adalah yang terbaik. Orang yang satu masjid ini semuanya sholatnya buruk, saya yang terbaik. Kalau ada hati kok terbisik semacam itu, maka dari itu masyarul muslimin yang dirahmati Allah SWT, itu adalah langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tipu daya syaitan itu tidak seberapa. Inna kaida syaitanu dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Meskipun lemah, hadirin rahmati Allah, track recordnya syaitan berhasil membujuk Ibu Hawa, ibunya manusia di seluruh penjuru dunia, sehingga keduanya Nabi Allah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa akhirnya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi ini. Hadirin yang rahmati Allah, maka dari itu kita berhati-hati terhadap tipu daya syaitan laknatullah alaih. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhindar daripada syaitan, maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jangan diikuti langkah-langkah syaitan, yang kedua adalah senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu hadis diterangkan, hadirin rahmati Allah, ketika hati manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan menancapkan belalai ke dalam hati kita, akan membisikkan racun-racun perbuatan maksiat, bisikan-bisikan perbuatan maksiat dan dosa, sehingga kita akan berbuat maksiat. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah kalian, yakni ulul albab, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Artinya setiap keadaan hati kita jangan sampai kita lupa kepada Allah. Bahkan Allah sendiri berpesan kepada Nabiullah Musa alaihissalam ketika hendak berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih. Pesannya, wala taniya fi dzikri. Jangan sekali-kali kamu lupa kepada aku, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, itu musuh yang pertama. Yang kedua, hadirin rahmati Allah, musuh yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Yusuf, wa ma ubari'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan. Musuh yang kedua adalah hawa nafsu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hawa nafsu senantiasa mengajak manusia kepada perbuatan-perbuatan buruk.
Maka dari itu hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menundukkan hawa nafsu ini, termasuk kemarin salah satunya trainingnya adalah kita dengan berpuasa. Yang kedua adalah jangan dituruti hawa nafsu itu. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau orang itu mampu menundukkan hawa nafsu? Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa dia takut akan kedudukan Tuhannya, kemudian dia menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga telah disediakan untuk dia. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan nafsu, hadir rahmati Allah. Kelihatannya halal kadang-kadang nafsu itu, tetapi kalau dituruti hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara itu halal, kadang-kadang hati kita ini muncul keakuan datang pada diri kita, akulah yang paling hebat. Akulah yang paling baik di antara sekalian manusia. Itu adalah hawa nafsu kita. Maka dari itu hadir rahmati Allah, tundukkanlah hawa nafsu kita. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan diikuti tipu daya daripada hawa nafsu dan syaitan. Kalau kita ingin selamat, menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita dididik ketika bulan Ramadan. Makanan ada halal, minuman halal, tapi di siang hari. Tapi Allah sudah perintahkan kepada kita sekalian, bahkan istri pun tetap haram kalau di siang hari. Boleh nanti di waktu malam hari, makan minum boleh di waktu malam hari. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal fajr. Khaitul abyadu minal fajr. Hadir rahmati Allah hatta yatayammamu alaikum, sehingga jelas yakni fajar itu datang. Maka dari itu hadir rahmati Allah SWT, boleh makan minum di malam hari, tapi di siang hari tidak boleh makan dan minum. Padahal makan dan minum itu adalah halal. Maka dari itu adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang hawa nafsu inilah yang menyebabkan kita hidup menjadi berlebih-lebihan. Ketika hidup berlebih-lebihan, maka menyebabkan dorongan-dorongan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat datang. Kenapa? Karena desakan daripada hawa nafsu. Maka dari itu hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan diikuti godaan hawa nafsu tersebut, kemudian berpuasalah untuk menekan daripada hawa nafsu tadi. Kemudian musuh yang ketiga, hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa aulatikum aduwwallakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini yang kita tidak sadari seringkali ya dirahmati Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Hadirin perhatian ya, ini enggak semuanya. Tapi sebagian istri, sebagian anak itu menjadi musuh kita. Kenapa? Karena musuh ini adalah menghambat kita kadang-kadang untuk berbakti kepada Allah. Setan menghambat kita untuk berbakti kepada Allah. Hawa nafsu menahan kita untuk berbakti kepada Allah. Di malam hari yang luar biasa dingin, maka hawa nafsu kita pengennya tidur. Tetapi kalau kita melawan hawa nafsu, kita langsung lepaskan selimut kita, bangun di malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mungkin kita punya istri cantik, malam hari ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dirahmati Allah, kadang-kadang istri ini menghambat kita dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya istri itu bukan kawan, tapi musuh kita ketika istri kita menghambat kita dari mentaati Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga dirahmati Allah, anak-anak kita pun juga demikian. Anak-anak kita hadir rahmati Allah SWT yang kita cintai, kita banggakan luar biasa. Oh, anak saya sudah mencapai gelar profesor dan lain sebagainya. Luar biasa bangga, wajar orang tua. Tapi ingatlah hadir rahmati Allah, kehebatan anak-anak kita sesungguhnya bukan dari kita. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melihat kehebatan anak-anak kita seperti itu, katakanlah, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak mungkin terjadi. Apa yang dikehendaki Allah, itulah yang terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah, pasti tidak akan terjadi. Maka dari itu hadir rahmati Allah, anak-anak kita kadang juga menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Maka dari itu kita berhati-hatilah. Maka dari itu hadir rahmati Allah SWT, Al-Kisah. Dahulu hadir rahmati Allah, pada zaman baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sebagian para sahabat sudah duluan hijrah ke Madinah.
Tetapi ada sebagian sahabat tertahan di Mekah. Kenapa? Karena dilarang oleh istrinya. Dicegah oleh istrinya, dia enggak berangkat ke Madinah. Begitu Madinah terbuka, orang-orang yang hijrah menempatkan tempat yang luar biasa layak. Akhirnya menyesal. Begitu menyesal, dirahmati Allah SWT, orang ini langsung marah. Pengen memarahi daripada istri-istri mereka karena telah menghambat mereka untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Maka atas perkara inilah turunlah ayat At-Taghabun ayat 14 ini. Wa in ta'fu. Justru ketika sahabat mau memarahi istrinya, maka Allah berfirmankan wa in ta'fu, jika kamu memaafkan mereka. Wa taswahu, dan kamu tidak marah, berlapang dada, khusus pada anak, pada istri, ketika menghambat kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan marahi dia, tapi berikanlah nasihat kepada dia. Jangan marahi dia, berilah contoh kepada dia. Didiklah, karena kewajiban suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita menjadi pemimpin bagi wanita, kita memiliki kewajiban untuk membawa anak kita, membawa istri kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keluarga yang berhasil. Wa taghfiru, dan tidak hanya itu, dan memaafkan. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita sebagai laki-laki, berapa juta kali pun istri kita berbuat salah pada kita, perintah Allah adalah memaafkan kepada dia. Maka dari kepada anak kita juga begitu, maafkanlah istri kita, maafkanlah kepada anak kita. Yang penting senantiasa kita doakan anak kita, istri kita, didik mereka supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti suatu ketika mereka akan mendorong kita menjadi suami-suami yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jangan kaget hadirin rahmati Allah. Siapa musuh kita hadirin rahmati Allah? Musuh kita ternyata kawan-kawan dekat kita. Ini hadirin rahmati Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Hadirin rahmati Allah, di hari kiamat orang semuanya menyesal. Menyesal, kenapa? Saking menyesal. Ya'addu dzalimi ala yadayhi, orang-orang berbuat dosa ini menggigit jarinya, jarinya habis dimakan. Akhirnya tangannya pun digigit dari mereka Allah. Tangannya terpotong oleh gigi-gigi mereka dalam keadaan menyesal. Hadir yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dulu aku menempuh jalan utusan Allah, tentu aku selamat, tidak menghadapi hari yang ngeri seperti ini. Ya wailata laitani, andaikan aku ya Allah dulu ketika di dunia lam attakhidh fulanan khalila, aku tidak menjadikan kawanku itu sebagai kawan dekatku itu sebagai referensi hidupku. Ya, akhirnya karena gara-gara saya mengikuti jejak kawanku, akhirnya aku sampai ke neraka ini ya Allah. Ampunilah hadirin rahmati Allah. Itulah penyesalan yang luar biasa ketika sudah di padang mahsyar kelak. Maka dari itu hadirin rahmati Allah SWT, hati-hati ketika kita berkawan dengan siapapun hadirin rahmati Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar dengan kawan kita menyeret kita masuk dalam jahanamnya Allah SWT. Apa? Biasanya seringkali dengan kawan-kawan kita ghibah, ngerasani, nggak sadar. Bahkan semuanya dirasani, semua dirasani. Hadirin rahmati Allah SWT. Dan apalagi kalau sudah satu visi, satu pemikiran, kalau ngerasani, waduh tambah dahsyat hadirin rahmati Allah. Nggak sadar. Padahal hadirin rahmati Allah melarang kita untuk ghibah. Ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu rela memakan daging bangkai saudara kamu yang telah mati? Hari ini ghibah ini menjadi pasar yang luar biasa. Marketable ada di dalam sosmed luar biasa. Isinya ghibah sana, ghibah sini. Padahal dosanya luar biasa. Itu bisa menyeret kita ke dalam nerakanya Allah. Belum lagi gara-gara kawan kita menyebabkan gaya hidup kita berubah. Gaya hidup kita gaya hidup naudzubillah min dzalik, gaya hidupnya orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintahnya Allah, wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hambanya Ar-Rahman, dialah yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan berendah hati. Dia tidak sombong, gaya hidupnya adalah sederhana. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dicaci maki orang, maka
apakah namanya hambanya Allah, dia balas dengan balasan doa. Mudah-mudahan kamu diselamatkan oleh Allah. Dicaci, tapi dibalas dengan doa kebaikan. Itu sebetulnya perintahnya Allah. Kalau ada punya kawan seperti itu, dekatilah kawan itu, karena kawan itu akan membawa kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'alim beliau menyampaikan, wa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan wa in kana dza khairin faqarribhu yahtadi. Jika kamu mendapati temanmu itu buruk perangainya, mengajak ke neraka, mengajak berbuat maksiat dan dosa, jauhilah sejauh-jauhnya. Artinya perangai itulah sejauh-jauhnya kamu jauhi. Orangnya silahkan kamu dekati, tapi ajaklah dia untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati wa in kana dza khairin, kalau ada teman yang baik yang mendorong kamu ke dalam surga, maka dekatilah dia. Ya tadi kamu pasti akan dapat petunjuk. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari musuh-musuh itu, sehingga kita mencapai predikat yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir pesan untuk diri dan kita sekalian, mari kita berpacu dengan waktu. Hidup kita sangat terbatas, tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Marilah kita sempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita, sehingga kita diberikan iman yang sempurna, amal yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa salamta wa tabarakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid warda amana ma'akum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna illa anfusina tarfa'atain ya Allah ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Allahumma adfa'na al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal waba'a wal waba'a wal fahsya'a wasyada'ida wal mizan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min syairil buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasara dina waj'al minhum wahdhul man khadhalal muslimina wa la taj'alna minhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa tafana mal abrar wa tafana muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.